Baik, di sini saya akan menjelaskan bahayanya diabetes mellitus. Yang pertama, pengertian. Diabetes mellitus atau DM adalah penyakit metabolik yang ditandai dengan tingginya kadar glukosa darah atau hiperglikemia akibat gangguan sekresi insulin, resistensi insulin, atau keduanya. Insulin adalah hormon yang diproduksi oleh pankreas dan berfungsi untuk membantu glukosa dari makanan masuk ke dalam sel tubuh untuk diubah menjadi energi. Jika insulin tidak cukup atau tidak efektif, glukosa akan menumpuk dalam darah. Terdapat dua jenis utama diabetes. Yang pertama, diabetes tipe 1 terjadi ketika tubuh tidak memproduksi insulin sama sekali. Umumnya terjadi pada usia muda. Diabetes tipe 2 terjadi ketika tubuh tidak cukup memproduksi insulin atau sel tubuh menjadi resisten terhadap insulin. Biasanya terjadi pada orang dewasa, namun kini semakin banyak ditemukan pada usia muda akibat gaya hidup. Tujuan penyuluhan: memberikan pemahaman yang benar tentang diabetes mellitus, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang faktor risiko, gejala, dan komplikasi diabetes, mendorong penerapan gaya hidup sehat sebagai upaya pencegahan dan pengelolaan diabetes, menyediakan informasi tentang pentingnya deteksi dini atau pengelolaan dan perawatan diabetes. Baik, manfaat penyuluhan. Yang pertama itu peningkatan kesadaran, membantu individu mengenali gejala awal diabetes sehingga dapat segera memeriksakan diri dan mendapatkan penanganan yang tepat. Pencegahan komplikasi, mencegah atau meminimalkan risiko komplikasi serius seperti penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, gangguan penglihatan, dan neuropati. Perbaikan gaya hidup, membantu individu menerapkan gaya hidup lebih sehat, termasuk pola makan seimbang dan aktivitas fisik teratur. Keterampilan pengelolaan mandiri, memahami bagaimana cara memantau gula darah, mengatur pola makan, dan penggunaan obat-obatan atau insulin secara tepat. Patofisiologi diabetes mellitus. Pada diabetes tipe 1, sistem imun tubuh menyerang dan merusak sel beta pankreas yang memproduksi insulin. Penyebab insulin tidak diproduksi atau diproduksi dalam jumlah sangat dikit. Pada diabetes tipe 2, sel-sel tubuh menjadi resisten terhadap insulin, sehingga glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel dengan efektif. Sebagai respon, pankreas memproduksi lebih banyak insulin. Namun, seiring waktu, pankreas tidak mampu memenuhi kebutuhan tubuh dan kadar gula darah meningkat. Proses ini dapat menyebabkan berbagai komplikasi seperti kerusakan pembuluh darah, saraf, ginjal, mata, dan jantung. Cara pencegahan. Yang pertama itu pola makan seimbang. Konsumsi makanan tinggi serat, sayur, buah, biji-bijian, dan kurangi konsumsi makanan tinggi gula, garam, dan lemak. Olahraga teratur, lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, seperti berjalan kaki, bersepeda, atau olahraga ringan lainnya. Pengendalian berat badan. Jaga berat badan ideal untuk mengurangi risiko resistensi insulin. Hindari merokok dan alkohol. Merokok dan konsumsi alkohol berlebihan meningkatkan risiko diabetes dan komplikasi kardiovaskular.
Periksa gula darah secara berkala. Lakukan tes gula darah secara rutin, terutama jika memiliki faktor risiko seperti obesitas, riwayat keluarga diabetes, atau usia atas 45 tahun. Penyuluhan ini bertujuan agar masyarakat lebih peduli mampu mengelola diabetes dengan baik melalui pencegahan maupun pengendalian yang tepat. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.